Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Sahih Bukhari. Kali ini halaman 25 yang paling bawah, masih juz 1. Babuman babnya orang yuriti yang menghendaki siapa Allah bihi dengan orang khairan pada baik yufaqihu maka akan memahamkan siapa Allah atau menjadikan faham siapa Allah pada orang. Jadi orang yang Allah kehendaki bahwa orang itu akan menjadi orang yang baik, maka Allah memahamkan atau Allah memberi kefahaman kepada orang itu. Hadatsana Sa'id bin Ufairin qala hadatsana Ibnu Wahbin an Yunus an Ibnu Syihab qala berkata Ibnu Syihab qala berkata Humaidu Ibnu Abdurrahman sama itu aku mendengar Muawiyah khatiban orang yang khutbah, orang yang nasihat. Yaqulu berkata Muawiyah, sama itu aku mendengar Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Nabi, man barang siapa yuriti yang mengendaki siapa Allah dengan orang khairan pada baik yufaqihu maka memahamkan siapa Allah pada orang fitini di dalam agama. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki orang itu akan menjadi orang yang baik, maka Allah akan memahamkan, memberi kefahaman agama kepada orang itu. Maksudnya di situ tanda-tandanya itu ada. Biasanya itu kalau ini orang menjadi orang yang paham agama, orang yang baik, agamanya bagus itu ya memang rajin mengaji. Biasanya seperti itu. Kalau orang ataupun sebaliknya orang yang memang kayaknya memang orang yang tidak baik itu susahnya diajak mendatangi pengajian, belajar terus dari kecil. Dari kecil itu boros diajak ngaji itu. Kalau orang yang memang Allah kehendaki menjadi orang yang baik itu senang mengaji, senang belajar Al-Quran, Al-Hadis, selalu bergaul juga sama orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh. Beda dengan orang yang dablek, bergaul sama orang-orang yang suka merokok, mabuk, narkoba. Walaupun dia pertama tidak melakukan itu, tapi kalau kumpul sering-sering sama orang-orang yang tidak baik, akhirnya ketularan juga. Wa inna ma'ana dan sungguhnya aku Nabi qasimun orang yang membagi, walau adapun Allah yu'ti yang memberi. Jadi Allah itu Nabi itu ibaratnya membagi saja, menyampaikan ayat-ayat, menasehati kepada umat manusia. Toh akhirnya yang memberi hidayah juga Allah. Allah yang betapa inginnya Nabi itu kalau pamannya Abu Thalib yang telah meramut beliau itu dapat hidayah. Tapi akhirnya memang Allah tidak memberi. Justru orang yang dibenci oleh Nabi Wahsy yang telah membunuh pamannya Nabi Hamzah waktu perang Uhud, malah dapat hidayah. Yaitu memang masalah hidayah itu Allah yang berhak ya. Walam tazala dan tidak akan henti-henti siapa hadhil ummah ini umat Muhammad, umat Islam qaimatan dengan tegak ala amrillah atas perkaranya Allah, atas agamanya Allah. La yaduruhum tidak membahayakan atau apa ya? Yang buru itu memberatkan atau membahayakan pada mereka siapa man orang khalafahum yang menyelisih pada mereka hatta sehingga yakti datang apa amrullah perkaranya Allah, maksudnya kiamat. Jadi kata Nabi tidak intinya umat Islam itu qaimah tegak, jadi berjaya istilahnya. Pokoknya itu akan tetap selalu mendapat pertolongannya Allah. Tidak akan membahayakan kepada mereka. Tidak akan yang bisa menghancurkan kepada umat Islam. Itu orang-orang yang menyelisih, yang tidak senang kepada umat Islam, sehingga datang perkaranya Allah, yaitu kiamat. Jadi sampai qurubi yaumil kiamah ya, sampai dekatnya hari kiamat itu, umat Islam selalu menang, selalu dapat pertolongan Allah, jaya. Tapi yang betul-betul umat Islam. Jadi kalau umat Islam itu sudah kemudian tidak menjadi umat Islam, kadang-kadang orang Islam, agamanya Islam, tapi kan
kelakuannya nggak Islami sama sekali loh, sama saja dengan mereka-mereka yang orang kafir. Mereka juga berzina, dan akhir-akhir ini luar biasa namanya perzinahan. Kadang-kadang nggak masuk akal. Mungkin zaman dulu juga ada, cuman nggak seperti sekarang loh. Kalau sekarang ini tambah parah, kemudian ditambah dengan adanya pemberitaan-pemberitaan di TV, di sosmed, gitu, mengerikan. Bagi kita-kita ini yang punya generus itu begitu takut, jangan-jangan generus kita, anak-anak kita melakukan hal seperti itu. Maka kita selalu menasihati kepada umat Islam sekalian, mari anak-anak kita jaga, kita arahkan untuk senang dan hobi mengkaji Quran hadis, selalu bergaul dengan orang-orang yang baik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan bagi umat Islam utamanya yang belum subscribe, belum, atau yang baru mampir, baru pertama kali datang di channel saya ini, ya amal solehnya bagi umat Islam supaya subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.